Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan belajar kita nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Insya Allah masuk semua, Bu. Semua. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sekarang cuacanya tidak menentu, jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan agar kalian memiliki imun yang kuat sehingga bisa terus belajar di sekolah. Oke, masih ada yang ingat kemarin terakhir kita membahas tentang apa? Apa ya? Terakhir kita membahas tentang Zakat. Ada berapa zakat itu? Ada Dua. Yang pertama zakat Zakat fitrah sama zakat harta, Bu. ya, zakat fitrah sama zakat harta atau zakat Mal. Nah, jadi zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan waktu bulan apa? Waktu bulan Ramadan. Ramadan. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kita diwajibkan untuk membayar Zakat. terlebih dahulu. Kemudian kalau zakat mal dikeluarkan setiap berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali Sekali. sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Tentukan. Oke, ternyata kalian masih ingat ya? Ya, Bu. Berarti kemarin belajar. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang puasa. Wow, puasa. Puasa. Nah, jadi kenapa sih kalian disuruh untuk mempelajari tentang puasa? Ada yang tahu kenapa? Biar tahu syarat rukunnya, Bu. Biar puasanya itu puasanya itu Diterima. Itu salah satunya. Jadi, kenapa kita disuruh untuk mempelajari puasa supaya kita tahu bagaimana syaratnya, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, kapan puasa itu mulai diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad seperti itu ya. Iya. Jadi supaya kalian paham. Ketika kalian paham, maka kalian akan dengan senang hati melaksanakan puasa. Nah, jadi pada hari ini yang kita bahas tentang puasa itu ada beberapa topik. Yang pertama, pengertian dari puasa. Pengertian puasa. Yang kedua, ada yang tahu macam-macamnya Bu? Hukumnya, Bu. Hukum melaksanakan puasa Ramadan di sini yang dimaksud ya. Iya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat puasa. Kemudian kalau ada syarat pasti ada rukun puasa. Kemudian hikmah nanti terakhir itu di bab terakhir yang membatalkan puasa Bu. Hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kemudian Hikmah, Bu. sunnah dulu. Oh, sudah dulu. Ada berapa, Bu? Kok banyak sekali? Kok banyak Bu? Gak pulang-pulang nanti. Ini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya pembahasannya sedikit. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Yang terakhir yaitu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, karena ini masih awal, jadi hikmah puasa nanti akan kita pelajari di paling akhir. Nah, Pertemuan selanjutnya, Bu. pertemuan selanjutnya. Oh, iya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pengertian puasa, rukun puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, dan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. 7. Iya. Banyak itu sedikit. Nah, jangan khawatir karena nanti kita akan belajar ini dengan cara yang menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Karena nanti kalian akan diberikan semacam kuis di sini. Jadi nanti waktu Ibu menjelaskan tentang materi ini, kalian harus mendengarkan dengan baik, harus
pertanyaan. Nanti setelah itu dikumpulkan ke depan, dibagikan lagi dan kalian harus menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Paham? Insya Allah paham. Insya Allah paham, Bu. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah paham, nanti kita mau ngapain aja. Sekarang kalian silakan buka MKS-nya halaman 15. Di situ tentang puasa. Yang pertama yang kita bahas tadi adalah tentang pengertian puasa. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu pengertian dari puasa? Saya Bu. Mbak Riana. Ya, puasa itu menahan diri dari lapar, haus dan lapar, terus menahan diri dari hawa nafsu juga, Bu. Betul sekali. Jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah seperti yang dituturkan oleh Mbak Riana tadi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum maupun hawa nafsu, yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam Fajar. Matahari. Matahari. Kalau kita waktu Maghrib. jadi itu pengertian puasa. Nah, dalam puasa sendiri itu yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Puasa wajib berarti, Bu? Ya, puasa wajib yang kita bahas hari ini adalah puasa wajib. Nah, dalam menentukan awal bulan Ramadan, biasanya pemerintah itu melaksanakan apa? Sidang Isbat. isbat, yaitu penentuan awal bulan Puasa. Nah, di situ ada berapa cara dalam menentukan awal bulan Ramadan? 3, Bu. 3. Mbak Dewi ngapain? Enggak ada, Bu. Bentar, Bu. Buat mainan apa itu? Ayo. 3, coba Mbak Dewi sebutkan satu saja. Ru'yatul hilal, Bu. Apa itu ru'yatul hilal? Melihat apa ya? Ayo. Ayo Mbak Rehana, bisa dibantu? Melihat bulan, Bu. Sudah Bulan. kelihatan atau belum? Nah, melihat awal bulan. Jadi yang pertama dalam menentukan bulan Ramadan yaitu ru'yatul hilal atau melihat bulan. Yang kedua, setelah diru'yat kemudian di apa lagi? Dihisab, Dihisab Bu. atau Hitung. dihitung dengan metode perhitungan. Kemudian yang ketiga caranya apa? Menggenapkan itu, Bu, jadi 30 hari. Itunya apa? Bulannya, Bu. Puasanya digenapkan. Belum, Bu. Bukan itunya. Itu loh, Itu Bu. sebelum bulan. Iya, bulan yang sebelumnya digenapkan 30 hari. Mengenalkan bulan Sya'ban menjadi 30 Hari. Nah, jadi itu dia 3 cara dalam menentukan awal bulan Puasa. Nah, jadi tapi kalau kita di Indonesia karena sudah ada lembaganya, sudah ada Kementerian Agama yang menentukan awal bulan Ramadan, jadi kita tinggal menunggu saja, menunggu kabar dari Kementerian Agama tentang kapan awal berpuasa. Kemudian yang kedua tentang hukum berpuasa. Apa hukum dalam berpuasa Ramadan? Wajib, Bu. Wajib. Kifayah. Artinya wajib, fardu kifayah apa artinya? Kalau dilakukan itu mendapat pahala, kalau tidak dilakukan dosa, Bu. Nah, jadi kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Dosa. Jadi kalau misalkan ada Bapak A sakit kemudian tidak berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Mengganti puasanya, Bu. Menggantinya di hari yang lain. Jadi kesimpulannya hukum dalam melaksanakan puasa adalah wajib. Yang ketiga, syarat-syarat berpuasa. Ada berapa syarat-syaratnya berpuasa? Ada berapa ya? Ada berapa? 5. Oh, banyak sekali. 4. Banyak sekali. 3. 3. Iya, diurut jadi tahu. Iya, Bu. Yang pertama apa? Balik. Oh, Islam. Islam dulu. Jadi kalau orang Islam itu diwajibkan berpuasa. Tapi kalau orang selain Islam, misalkan ada orang Kristen, wajib apa tidak untuk berpuasa? Tidak. Ya. Jadi yang pertama Islam. Islam. Yang kedua Berakal sehat, Bu. berakal. Nah, jadi kalau orang yang berakal maka wajib berpuasa. Tapi kalau itu dalam keadaan misalnya orang dalam gangguan jiwa, wajib apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau Samia Wajib. Bu, kalau orang mabuk itu, Bu. orang mabuk, Iya. mabuk kendaraan apa? Bukan. Yang Mabuk. minuman keras itu. Itu karena salahnya dia sendiri sebenarnya ya. Jadi menurut ibu tetap wajib
wajib bagi dia sebenarnya. Tapi karena dia tidak sadarkan diri, maka puasanya batal karena dia tidak sadar. Seperti itu. Kemudian syaratnya yang ketiga apa? Balik. Apa ya? Balik masa bar. Yang ketiga, syarat terakhir suci Dari hadas. dari hadas. Suci dari haid dan nifas untuk Oh iya Bu. Perempuan. Kalau laki-laki kan wajib terus ya Bu ya? wajib. Berarti ini khusus perempuan ya Bu? Ya, jadi perempuan itu mendapatkan kompensasi. Dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak boleh bahkan tidak boleh berpuasa ketika dia sedang haid atau Nifas. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang rukun puasa. Yuk. Nah, ada yang tahu apa saja rukun-rukun puasa? Ada dua Bu. Ada Yang dua. pertama, niat. Yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, Oh iya yang benar. ada berapa tadi? Bisa diulangi Mbak Dewi? Ada berapa? Dua. Apa saja? Niat. Niat. Sama menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, betul sekali. Oke, jadi betul sekali apa yang dikatakan Mbak Uta bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu niat. Jadi kita melakukan niat itu pada malam hari atau yang dimaksud dengan tabyid. Berarti kalau misalkan lupa sampai pagi berarti gimana Bu? Boleh. Karena namanya orang lupa, boleh saja kalau pagi. Yang penting Samian itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi belum makan, belum minum itu nggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kita setelah melaksanakan sholat tarawih itu kita membaca niat bersama-sama dengan imam. Nah, nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati. Fardhalillahi ta'ala. Berarti itu sudah untuk besoknya ya Bu? Iya, untuk besoknya. Jadi biasanya kalau setelah sholat tarawih itu membaca niat bersama-sama dengan imam. Nah, itu namanya tabyid. Apa? Tabid. Tabyid. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ya. Jadi kita menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Makan dan minum disengaja Bu. Nah, makan dan minum dengan sengaja itu adalah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Misalkan siang-siang lihat jeruk enak dimakan. Nah, itu kalau lupa, setelah lupa puasa lagi nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu yang Tidak boleh. maka puasanya batal. Kemudian yang kedua, muntah. Disengaja. Misalkan karena ingin batal puasanya jadi di Oh ya, mau dimasukkan jaring gitu ya? sampai dia muntah dengan sengaja itu nanti puasanya batal. Yang ketiga, ada yang mau ditanyakan Mbak Dewi? Bu. Nah, kan dalam air itu Kalau dalam air itu membatalkan puasa nggak Bu? Itu dalam air. Mbak Dewi pernah ya? Ya kan biasanya kalau anak kecil kan kalau puasa bukan anak kecil sih, anak SMP atau Mbak Dewi juga pernah mungkin ya. kan kadang mandi di sungai Bu. Iya. Kadang nggak sengaja kentut itu kan gimana Bu? Membatalkan puasa apa tidak Bu? Nah, jadi kalau ketut di dalam air seperti yang disebutkan oleh Mbak Dewi tadi itu batal puasanya karena airnya masuk ke dalam tubuh. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa salah satunya adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh. Contohnya air tadi masuk ya, Iya. itu batal. Jadi nggak boleh berenang di kolam ya Bu kalau berpuasa. Diusahakan hindari ya, supaya kita menjaga diri supaya nggak sampai gatal puasanya. Berarti makruh ya Bu yang kayak sikat gigi itu ya Bu? Kan itu ada yang masuk kan? Karena ditakutkan nanti kan itu Bu masuk ke dalam. Nanti kalau ada yang nakal terus sekalian sama airnya ditelan gitu. Ya kemudian sudah hal yang membatalkan puasa tadi sudah. Kemudian yang keenam sunnah berpuasa. Jadi apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan selama kita berpuasa? Apa saja yang disunahkan? Ada yang tahu? Membaca Al-Quran Bu. Baca Al-Quran. Menyegerakan berpuasa berbuka Bu. Menyegerakan berbuka. Kalau tidur tuh Bu, Tidur boleh tapi jangan berlebihan. kan kadang ada yang
Jangan tidur. Katanya kan kalau tidur itu dapat pahala. Nah, tapi Gitu, kalau Bu. berlebihan, kalau kita bisa bekerja kenapa kita harus tidur gitu ya. Berbuka dengan yang manis itu juga salah satu sunnah. Berbuka dengan yang manis, misalkan kurma. Kalau nggak ada kurma kita juga bisa berbuka dengan es teh. Es teh, air. Ini yang kalian suka, es krim juga bisa. Ada yang tahu apa lagi? Udah kayaknya Bu. bersedekah, Bu. Bersedekah. Jadi itu adalah hal-hal yang sunnah kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Daripada kita gibah ke sana, gibah ke sini, lebih baik kita melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Pembahasan yang terakhir yaitu hari-hari yang dilarang berpuasa. Memang benar puasa itu adalah helai, tapi ada pula hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Ada yang tahu? Hari tasrek. Hari raya. Ada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika pas tanggal 1 Syawal kita diharamkan atau tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian Bu, tapi kalau ada puasa Syawal tuh gimana? Kan hari raya. Nah, itu dimulai ketika hari raya kedua. Jadi setelah yang tanggal 1-nya itu diharamkan, yang tanggal 2 itu disunahkan untuk berpuasa seperti itu. Ya. Jadi kalau mau berpuasa dimulai pada hari kedua, tanggal 2 Syawal. Kemudian juga waktu hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah itu juga diharapkan untuk berpuasa. Hari tasrek itu ya, Bu. Selanjutnya juga yang kedua hari Tasrik. Tanggal berapa saja? 11, 12, 10, 11, 12, Bu. Tanggal 10 itu hari raya. Oh, 11, 12 ya, Bu ya. 12, 13. Zulhijjah. Itu hari tasrik. Jadi kita diharapkan untuk Puasa. Kemudian ada juga yang terakhir. Ada yang tahu? Hari Jumat bukan? Hari Minggu. Malam Jumat manis. Apa ya? Yang terakhir itu Yaumul Syak. Apa ya? Itu apa, Bu? Yaumul Syak. Pernah dengar tapi lupa. Iya, lupa, Bu. Jadi pada tanggal 30 Syakban kita tidak boleh berpuasa karena di situ ada ulama-ulama, ada ahli-ahli yang berdebat tentang penentuan awal puasa. Jadi pada tanggal 30 Syakban kita tidak boleh berpuasa. Oh gitu. Jadi yang pas mendekati bulan Ramadannya ya itu pas hari terakhir tanggal 30-nya itu kita tidak boleh berpuasa. Itu namanya Yaumul Syak. Yaumul Syak. Oh ya, sudah paham ya? Sudah tahu semua ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melaksanakan kuis dari sini? Enggak ada, Bu. Ada. Tenang, ini bukan ujian. Ini cuma mengetahui seberapa paham kalian tentang puasa. Oke, Bu. Siap, Bu. Siap ya? Siap. Ya. Nah, jadi Ibu di sini punya kertas. Nanti tugas kalian yaitu kalian menuliskan apa yang mau kalian tanyakan terkait dengan materi ini. Oh iya Bu. Pertanyaan saja, jadi nggak perlu waktu lama ya, 1 menit mungkin ya. Iya Bu. Jadi Satu setelah- pertanyaan Bu. Satu pertanyaan saja. Di sini kalian akan diberikan masing-masing 2 kertas. Jadi satu kertas berisi 1 pertanyaan. Ya. Iya Bu. Baik, baik, ya. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih. Ini berapa? Makasih. Karena cukup hanya menuliskan pertanyaan, jadi waktunya 1 menit saja ya. Siap, Bu. Satu Pertanyaan. Kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Siap Bu. Silakan buat pertanyaan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Langsung dikumpulkan ke depan. Ayo, 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 ayo. Ibu. Nah, sekarang Bu Mbak Dewi jadi. Mbak Dewi nggak boleh jahit. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ini kepada kalian masing-masing 2 kertas. Diacak itu, Bu. Diacak. Jadi nanti kalian setelah mendapatkan pertanyaan ini kalian harus menjawabnya. Dikasih waktu 5 menit cukup untuk menjawab nanti? Cukup. Bukan nanti dapat punya sendiri gimana? Insya Allah. Kalau dapat punya sendiri bisa ditukar temannya ya. Siap, oke? Sudah, silakan dikerjakan waktunya 5 menit saja. Bu, maaf, ini pertanyaan saya. Oh, bisa ditulis sama penyebarannya. Bukan banyak punya saya. Ya,
Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta nomor absen 1 untuk menjawab. Silahkan Mbak Ahsani Ulfatun Nikmah. Iya. Diri ya? Iya, berdiri. Langsung pertanyaannya. Pertanyaan plus jawaban, dua-duanya. Pertanyaan pertama yaitu apa pengertian puasa? Secara bahasa, puasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa ialah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus pertanyaan kedua, kapan perintah puasa Ramadan diturunkan? Pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah. Jawabannya betul apa tidak? Betul, Bu. Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Ulfa. Kemudian absen selanjutnya Mbak Dewi, silahkan dijawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa arti tabyid? Tabyid yaitu berniat di malam hari sebelum puasa. Kemudian Pertanyaan kedua, sebutkan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, gimana teman-teman? Sama-sama. Ada yang mau menambahkan? Jawabannya betul apa salah? Betul. Kalau betul kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Dewi. Absen selanjutnya Mbak Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sebutkan hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama 2 hari raya, yang kedua hari tasyrik, yang ketiga Yaum al-Syah. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, apa saja syarat wajib puasa? Islam, berakal, dan suci dari kebersihan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Sama. Gimana jawaban dari Mbak Raihana, betul apa salah? Kalau betul kita kasih tepuk tangan dulu. Bu, boleh buka tepuk tangan. Loh, sudah. Ya wes, kasih tepuk tangan lagi buat Mbak Dewi. Nah, jadi setelah kalian menjawab tadi, alhamdulillah jawabannya sudah bagus semua. Jawabannya sudah betul semua. Jadi, apa yang kalian dapatkan pada hari ini setelah kalian belajar tentang puasa? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Iya, ya. Ya, satu-satu Mbak Raihana dulu, coba Mbak Raihana. Kalau kita jadi tahu, Bu, kalau puasa itu ada hari-hari tertentu yang tidak diperbolehkan. Misalnya pada 2 hari raya, terus itu apa hari tasyrik sama yang al-Syah itu. Ya, kemudian Mbak Dewi, apa yang didapatkan hari Bu, ini? kita jadi tahu rukun puasa. Rukun puasa. Itu ada 2, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, Bu. Ya, terus Mbak Ulfa. Terus jadi tahu, Bu, apa pertama kali perintah puasa itu diturunkannya tuh kapan? Gitu. Diturunkannya kan pada pada tahun kedua Hijriah, Bu. Gitu. Jadi kan tahu gitu. Nah, jadi sudah betul semua kesimpulannya. Jadi, kita itu melaksanakan puasa itu harus mengetahui syaratnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Supaya kita lebih ikhlas dalam melaksanakan puasa, supaya kita senang dalam melaksanakan puasa. Jadi kita tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan puasa. Dah, jadi Bu rasa cukup untuk hari ini ya. Iya, Bu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Iya, Bu. Siap. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Hikmah. bukan, menggantikan puasa yang telah ditinggalkan. Oh, ya. Jadi bagaimana sih Yang cara menggantinya? Yang mengkodok itu tak, Bu? Nah, salah satunya itu mengkodok puasa. Ada banyak sekali cara yang dilakukan ketika kita meninggalkan Puasa. Puasa. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kalian boleh langsung istirahat ya. Iya, Bu. Baik, dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung istirahat ya. Iya, Bu.